Zionisme dan Pan-Islamisme, dua ideologi besar yang saling menolak dan bertabrakan dalam sejarah panjang Timur Tengah. Banyak orang mengira konflik antara Israel dan dunia Islam adalah soal agama, padahal bukan sesederhana itu. Kalau kita ingin memahami konflik ini dari akar, kita harus mulai dari ideologi. Zionisme adalah nasionalisme Yahudi modern. Zionisme lahir di akhir abad ke-19 sebagai respons atas meningkatnya antisemitisme di Eropa. Di masa itu, Yahudi tersebar di banyak negara, tapi tak punya negara sendiri. Mereka jadi minoritas di mana-mana dan jadi korban pengusiran, diskriminasi, bahkan kekerasan. Lalu muncullah seorang tokoh bernama Theodor Herzl, seorang jurnalis Yahudi dari Austria. Dia menulis buku berjudul Der Judenstaat, atau Negara Yahudi. Di situ, Herzl menyatakan, orang Yahudi tidak akan pernah aman kecuali mereka memiliki tanah sendiri, negara sendiri. Tanah yang dia maksud adalah Palestina, tempat yang dianggap sebagai tanah suci dan janji Tuhan dalam kitab suci mereka. Zionisme pun berkembang sebagai gerakan politik. Mereka melakukan lobi ke negara-negara besar, mengumpulkan dana, dan mendorong migrasi Yahudi ke Palestina. Setelah Holocaust, pembantaian sistematis terhadap 6 juta Yahudi oleh Nazi Jerman, dunia akhirnya setuju. Pada tahun 1948, berdirilah negara Israel. Tapi, berdirinya Israel bukan tanpa konsekuensi. Puluhan ribu warga Arab Palestina terusir dari rumahnya. Wilayah yang dulunya mayoritas Arab berubah wajah. Konflik pun dimulai. Zionisme juga berkembang menjadi dua aliran utama. Yang pertama adalah Zionisme politik, lebih pragmatis. Fokusnya adalah mempertahankan Israel sebagai negara modern, kuat secara militer dan berdaulat penuh. Yang kedua adalah Zionisme religius. Mereka percaya tanah Israel adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan dan karena itu tidak boleh dibagi atau dikompromikan sedikit pun. Dari sinilah muncul ketegangan lanjutan, seperti pemukiman ilegal di tepi barat, yang menurut hukum internasional adalah pelanggaran. Tapi menurut sebagian penganut Zionisme religius adalah pemenuhan nubuat suci. Pan-Islamisme, solidaritas umat Islam global. Sekarang kita beralih ke sisi lain, Pan-Islamisme. Pan-Islamisme adalah ideologi yang ingin menyatukan umat Islam di seluruh dunia dalam satu ikatan politik, atau setidaknya satu suara bersama. Ini muncul pada akhir abad ke-19 di tengah tekanan kolonialisme Eropa terhadap dunia Muslim. Saat itu, Kekhalifahan Utsmaniyah, kekuatan Islam terakhir yang besar, mulai runtuh. Tokohnya, Jamaluddin Al-Afghani dan muridnya Muhammad Abduh. Mereka melihat bahwa dunia Islam tidak akan bangkit jika terus terpecah. Pan-Islamisme ingin menciptakan solidaritas lintas batas negara. Bukan nasionalisme Arab, bukan etnis, tapi persatuan Islam global. Setelah kekhalifahan benar-benar bubar pasca Perang Dunia I, Pan-Islamisme berubah bentuk. Di abad 20 dan 21, ide ini dipakai oleh banyak aktor, baik negara maupun kelompok non-negara. Contohnya, Iran yang memakai pan-Islamisme Syiah untuk membangun pengaruh di Timur Tengah. Arab Saudi yang menyebarkan Wahabisme lewat lembaga dan bantuan. Turki di bawah Erdogan menggunakan budaya dan ekonomi untuk menjadi simbol dunia Islam modern. Dan tentu saja, kelompok seperti Hizbullah dan Hamas yang secara langsung memerangi Israel sering menyebut diri sebagai bagian dari gerakan pan-Islamis. Inti dari pan-Islamisme modern adalah perlawanan terhadap dominasi Barat dan solidaritas terhadap Palestina. Bagi mereka, Israel bukan sekadar negara musuh. Israel adalah simbol ketidakadilan global. Simbol dari dunia yang didominasi oleh Barat dan menindas dunia Muslim. Dua ideologi ini saling bertabrakan di Palestina. Bagi Zionisme, tanah itu adalah warisan sejarah. Tanah nenek moyang, tanah perjanjian, tanah milik Tuhan untuk bangsa Yahudi. Bagi Pan-Islamisme, tanah itu adalah milik umat Islam
yang dirampas dengan paksa dan sekarang diduduki oleh kekuatan kolonialisme modern. Konflik ini bukan lagi sekadar lokal, ia menyebar ke seluruh kawasan. Iran mendukung kelompok seperti Hamas dan Hizbullah. Israel melancarkan operasi militer ke Suriah dan Lebanon, menargetkan posisi milisi yang pro-Iran. Perang ini pun meluas ke perang proksi. Negara-negara tidak bertarung langsung, tapi lewat wakil-wakilnya. Dari Gaza ke Yaman, dari Suriah ke Tel Aviv. Semua karena benturan ideologi yang tidak pernah selesai. Jadi, apakah dua ideologi ini bisa berdamai? Sulit. Zionisme menolak kompromi atas eksistensi Israel. Pan-Islamisme menolak eksistensi Israel sebagai negara sah. Keduanya merasa punya legitimasi sejarah, moral, bahkan ilahiyah. Tapi pertanyaannya bukan hanya soal benar atau salah, melainkan apakah ada jalan untuk hidup berdampingan meski tidak saling sepakat? Dan itulah yang sampai hari ini masih terus dicari. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu melihat harapan dari dua ideologi yang saling bertabrakan ini? Jangan lupa follow Langit Narasi untuk konten edukatif dan narasi dunia lainnya.